Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Winata dengan NIM 24381001 dari Prodi Ekonomi Keuangan Islam. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tentang usul fikih untuk memenuhi proyek PJBL dalam matkul usul fikih. Nah, pertama kita akan menjelaskan terkait dengan pengertian usul fikih terlebih dahulu. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah, metode, dan sumber hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil secara terperinci. Jadi usul fikih itu merupakan sebuah metode untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Nah, seperti itu. Perbedaan antara usul fikih dan juga fikih. Nah, pertama usul fikih. Usul fikih adalah membahas terkait tentang metode dan cara mengalihkan hukumnya. Jadi usul fikih lebih membahas terkait tentang metode dan cara mengalihkan hukum, sedangkan fikih itu membahas hasil hukum yang telah didalilkan seperti itu. Oke, jadi fikih adalah membahas hasil hukum yang telah digali dari usul fikih tersebut. Nah, contohnya dari usul fikih itu menjelaskan bagaimana cara menetapkan hukum sholat, sedangkan fikih itu menjelaskan tata cara dalam pengertian sholat. Seperti kita tahu dalam Al-Quran itu kita diwajibkan sholat, tapi tidak dijelaskan bagaimana tentang gerakan sholat ataupun cara sholat tersebut secara merinci. Nah, di fikih lah dijelaskan bagaimana cara sholat itu secara rinci seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam sejarah pertumbuhan usul fikih. Masa Rasulullah SAW, hukum wahyu dari wahyu. Masa sahabat menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad. Sedangkan masa tabi'in itu berkembang dengan metode istinbat hukum. Sedangkan pada masa Imam Mazhab, usul fikih dibukukan terutama oleh Imam Syafi'i melalui kitab Ar-Risalah. Lalu kita masuk dalam hukum taklifi. Hukum yang berisi tuntutan Allah kepada manusia itu berupa wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, itu akan memberikan dosa kepada kita. Sedangkan sunnah, kalau kita lakukan akan mendapatkan dosa. Sedangkan kalau kita tidak lakukan, tidak apa-apa. Haram itu hukumnya adalah kalau kita lakukan akan mendapatkan dosa bagi kita. Tapi kalau kita tidak lakukan, tidak akan mendapatkan dosa kepada kita. Lalu makruh hampir sama dengan sunnah. Kalau kita lakukan itu tidak apa-apa, tapi kalau kita tidak lakukan itu tidak apa-apa juga, seperti itu. Kalau mubah itu hukumnya boleh. Oke, selanjutnya itu pada hukum wadihi. Hukum yang menjadikan suatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang hukum. Contohnya masuk waktu sholat menjadi sebab wajibnya sholat. Nah, itu ya. Selanjutnya kita masuk kepada hakim. Hakim adalah pihak yang menetapkan hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mahkum bi itu perbuatan yang menjadi objek hukum, contohnya sholat, puasa, dan juga zakat. Lalu kita masuk dalam ahliyah. Ahliyah adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan menjalankan hukum, contoh balik dan juga berakal. Nah, itu dia ya. Jadi ahliyah itu adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan menjalankan hukum. Berarti orang tersebut sudah balik dan juga sudah berakal. Kita masuk dalam selanjutnya, maqasid syariah. Jadi tujuan ditetapkannya syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, meliputi menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga turunan, dan juga menjaga akal. Nah, itu dia dari maqasid syariah. Lalu Al-Quran sebagai sumber hukum. Sumber hukum Islam yang utama dan menjadi dasar bagi seluruh hukum syariat adalah Al-Quran. Yang kedua baru sunnah dan juga hadis-hadis dari Rasulullah. Lalu selanjutnya itu ada sunnah sebagai sumber hukum. Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman setelah Al-Quran itu merupakan sunnah. Selanjutnya kita masuk dalam ijtihad. Ijtihad merupakan upaya sesungguh-sungguh seseorang mujtahid untuk menetapkan hukum terhadap masalah yang belum memiliki ketentuan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu dia ijtihad. Lalu selanjutnya ada ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa mengenai hukum suatu permasalahan. Itu adalah ijtima'. Jadi ijtima' itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid
pada suatu masa mengenai hukum suatu permasalahan. Jadi kesepakatan ya teman-teman. Lalu kita masuk dalam kias. Kias ini sama artinya seperti mengkiaskan sesuatu atau menetapkan hukum suatu perkara baru dengan menyamakan pada perkara yang telah ada hukumnya karena memiliki sebab ataupun ilat yang sama. Contohnya narkoba dikiaskan kepada khamar karena sama-sama memabukkan. Itu jadi kayak yang sama-sama itu dikiaskan seperti itu. Selanjutnya ada istisna. Istisna adalah meninggalkan kias yang umum kepada dalil yang lebih kuat demi kemaslahatan. Jadi istisna ini adalah meninggalkan kias yang umum kepada dalil yang lebih kuat demi kemaslahatan. Lalu selanjutnya ada urf, kebiasaan atau adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Itu adalah urf. Lalu selanjutnya itu ada istihad. Bentar. Nah, ada istihad. Istihad adalah menetapkan hukum yang sudah ada menjadi sampai terdapat dalil yang mengubahnya. Jadi menetapkan hukum yang sudah ada sampai terhadap dalil yang mengubahnya. Itu adalah istihad. Selanjutnya kita masuk dalam maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam nas namun tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya perbuatan kartu identitas. Selanjutnya masuk dalam sadzazis. Sadzazis adalah menutup jalan yang dapat membawa kepada perbuatan haram. Itu adalah sadzazis ya. Lalu masuk kita dalam syar'u man qablana. Syariat ulama terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran atau Sunnah dan dapat berlaku bagi umat Islam selama tidak ada dalil yang menghapusnya. Itu adalah dari syar'u man qablana. Lalu masuk dalam fatwa kontemporer, itu pendapat hukum ulama terhadap masalah-masalah modern seperti finans syariah, contemporary, e-wallet, paylater, dan investasi digital. Sebenarnya masuk dalam relevansi hukum fikih dalam ekonomi dan keuangan Islam. Okay. Usul fikih menjadi dasar dalam menentukan kehalalan transaksi, mengembangkan produk perbankan syariah, menentukan fatwa ekonomi syariah, menghindari riba, gharar dan maisir, dan menjawab persoalan ekonomi modern sesuai syariat Islam. Nah, usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan metode penetapan hukum Islam dari sumber-sumber syariat. Ilmu ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami, menggali, dan menerapkan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah di era modern. Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan terkait tentang proyek PJBL kita sampaikan tadi. Bagi teman-teman, semoga bisa menambah ilmu baru terkait tentang materi usul fikih yang telah saya sampaikan secara rincinya tadi. Saya Arewinata undur diri. Terima kasih kepada Ibu telah mengajar dalam matkul usul fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.